Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Segala puji kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi perkuliahan pada mata kuliah karya ilmiah pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi karya ilmiah mengenai struktur penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa karya ilmiah dibangun oleh kesatuan gagasan yang secara struktural dapat diidentifikasikan berdasarkan tautan antara gagasan yang tertuang dalam setiap bagian tersebut. Pada umumnya, struktur karya ilmiah terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Perbandingan jumlah setiap bagian karya ilmiah pada umumnya lebih banyak pada bagian isi, sedangkan bagian pendahuluan dan penutup cenderung lebih sedikit. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai struktur penulisan karya ilmiah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mulai dari bagian struktur penulisan karya ilmiah hingga beberapa struktur dari contoh penulisan karya ilmiah, baik itu dari makalah, artikel, ataupun laporan penelitian. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Andini Sugiyarti. Kepada Andini kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Saya Andini Sugiyarti akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang struktur penulisan karya ilmiah. Struktur penulisan karya ilmiah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan menyajikan latar belakang masalah, penulisan atau penelitian, diikuti oleh identifikasi masalah dan perumusan masalah, dan di akhir dengan tujuan serta manfaat dari penulisan atau penelitian yang dilakukan. Bagian yang kedua itu ada bagian isi. Bagian isi merupakan pernyataan dan pengembangan gagasan utama. Bagian ini merupakan bagian yang sesungguhnya, karena selain berisi uraian pengembangan gagasan utama, juga berisi pemecahan masalah yang diungkapkan pada bagian pendahuluan. Dan bagian terakhir itu ada bagian penutup. Bagian akhir atau penutup merupakan bagian kesimpulan yang harus memuat gagasan utama yang dituangkan dalam isi karya ilmiah, yaitu menurut Juwairiyah dan Ngalimon tahun 2014. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Andini Sugiyarti. Untuk materi selanjutnya, mengenai struktur karya ilmiah, saya persilakan kepada Rafika. Terima kasih kepada moderator. Saya Rafika akan melanjutkan materi mengenai struktur karya ilmiah. Adapun struktur karya ilmiah yang banyak digunakan oleh instansi diantaranya yaitu yang pertama adalah halaman judul. Halaman judul merupakan struktur karya ilmiah yang pertama. Halaman judul itu sendiri dimuat berdasarkan topik yang dipilih untuk dibahas dalam karya ilmiah. Kemudian yang kedua adalah abstrak. Pada abstrak dapat dipahami sebagai ringkasan dari keseluruhan isi atau materi yang terkandung dalam karya ilmiah. Nah, peran abstrak dalam karya ilmiah sebenarnya adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dengan lebih cepat tanpa harus membaca keseluruhan karya ilmiah. Kemudian yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan ini terletak di paling awal materi karya ilmiah dan memiliki 4 subbab, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam karya ilmiah merupakan penjelasan teoritis dan faktual dari pertanyaan tentang mengapa topik atau masalah tersebut perlu dijawab melalui secara ilmiah atau kegiatan penelitian. Kemudian ada rumusan masalah.
Rumusan masalah dalam karya ilmiah dapat dipahami sebagai sebuah pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang dihasilkan berdasarkan pernyataan umum dari masalah penelitian. Kemudian tujuan penelitian dalam karya ilmiah dapat diartikan sebagai uraian singkat mengenai tujuan apa yang ingin diwujudkan dengan menggunakan penelitian tersebut. Kemudian ada manfaat penelitian. Sementara itu, manfaat penelitian dapat diartikan sebagai sebuah uraian tentang keunggulan dan kontribusi dari hasil karya ilmiah. Selanjutnya, yang keempat ada kerangka teori. Nah, pada kerangka teori ini ada dua subbab, yaitu yang pertama landasan teori dan yang kedua adalah hipotesis penelitian. Nah, pada landasan teori ini dipahami sebagai satu perangkat konsep yang membatasi dan memfokuskan penelitian sehingga dapat menyajikan suatu pandangan sistematis. Nah, kemudian pada hipotesis penelitian dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran atau teori yang diungkapkan oleh seorang peneliti. Selanjutnya, yang kelima ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang paling sering digunakan itu ada dua jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, pada metode kualitatif itu adalah metode penelitian yang berfokus untuk melakukan analisa dan pendeskripsian terhadap suatu masalah, sedangkan untuk metode kuantitatif itu merupakan metode penelitian yang lebih fokus dengan analisa terhadap angka, tabel, hingga statistik. Kemudian yang keenam ada pembahasan dari penelitian. Nah, pada pembahasan penelitian ini ada beberapa bagian yang perlu dijelaskan, diantaranya yaitu gambaran umum objek penelitian, yaitu penjelasan objek penelitian yang diteliti secara umum, kemudian deskripsi hasil penelitian, kemudian pengujian hipotesis, dan juga interpelasi hasil pengujian hipotesis. Kemudian yang ketujuh ada penutup. Nah, pada penutup ini terkandung kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dalam karya ilmiah ini terletak pada bagian akhir yang merupakan pendapat dari karya ilmiah yang telah dibuat oleh peneliti atau penulis. Kemudian ada saran. Pada saran ini sendiri tujuannya dibuat adalah untuk mengarahkan peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama supaya dapat berjalan dengan lebih efektif dan dapat mengembangkan penelitian secara lebih baik dan lebih luas. Kemudian ada yang kedelapan, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka sendiri dapat diartikan sebagai sebuah daftar yang memuat sumber informasi atau referensi teori yang digunakan oleh peneliti atau penulis dalam penelitiannya. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran biasanya digunakan dalam karya ilmiah untuk menjelaskan data yang berhasil diperoleh dan proses analisis data pada saat melakukan penelitian. Mungkin sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita dijelaskan oleh Adifa Ayudhya Prameswari. Kepada Adifa, kita persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Adifa Ayudhya akan melanjutkan penjelasan untuk topik selanjutnya, yakni macam-macam struktur karya ilmiah. Ragam karya ilmiah yang dikenal dalam dunia akademik cukup banyak, yang secara garis besar karya ilmiah ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu makalah, yang kedua artikel, dan yang ketiga laporan penelitian. Untuk yang pertama yaitu makalah. Untuk struktur penulisan dari makalah itu sendiri terdiri atas yang pertama sampul atau halaman judul, yang kedua abstrak yang bersifat tentatif, yang ketiga ada pengantar, yang keempat daftar isi, yang kelima daftar tabel yang bersifat tentatif, yang keenam bab 1 atau bab pendahuluan, yang ketujuh bab 2 atau bab pembahasan, dan yang kedelapan bab 3 atau yang biasa dijadikan sebagai penutup. Selanjutnya, artikel ilmiah. Untuk struktur dari artikel ilmiah ini, yang pertama terdiri atas judul, yang kedua nama penulis atau afiliasi penulis, yang ketiga abstrak atau kata kunci, yang keempat bagian awal, yang kelima bagian isi, yang keenam bagian penutup, yang ketujuh daftar kepustakaan, dan yang terakhir yaitu lampiran yang bersifat tentatif. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Adifa Ayudhya Prameswari. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu mengenai struktur penulisan laporan penelitian. Di mana dalam penulisan laporan penelitian terdapat beberapa struktur. Yang pertama yaitu halaman judul.
baik itu sampul luar dan sampul dalam. Yang kedua, yaitu pernyataan. Yang ketiga, persembahan. Yang keempat, yaitu pengesahan pembimbing. Yang kelima, pengesahan penguji. Yang keenam, abstrak. Yang ketujuh, kata pengantar. Dan kedelapan itu ucapan terima kasih atau bersifat tentatif. Yang kesembilan yaitu berisi daftar isi. Yang kesepuluh, daftar tabel atau bersifat tentatif. Dan selanjutnya berisi daftar gambar, juga bersifat tentatif, dan daftar singkatan yang bersifat tentatif juga. Selanjutnya itu daftar lambang, daftar lampiran, dan dilanjut dengan bab 1. Bab 1 atau pendahuluan. Yang kedua itu bab 2 berisi kerangka teoritis atau kajian pustaka. Yang bab 3 berisi metodologi penelitian. Dilanjut dengan bab 4 yaitu berupa hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir bab 5 penutup berisi komponen-komponen skripsi, tesis disertai dengan laporan penelitian yang terdapat dalam bab 5. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai struktur karya ilmiah. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.